Perkenalkan, namaku Dwi Novita Sinambela, NIM 210101043. Jadi di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat sinyal CT dan DT. Dan yang pertama yang perlu kita pahami itu adalah bagaimana bentuk sinyal dan juga pengertiannya. Jadi di sini merupakan gambaran dari sinyal CT itu seperti sinyal continuous, yaitu seperti mulus. Ya, yang dimana seperti yang kita ketahui sinyal CT ini adalah sinyal yang besarnya itu memiliki bilangan nyata, atau biasanya itu dalam grafiknya itu ada bentuk angka. Sedangkan untuk sinyal CT ini kita bisa memakai rumus dengan omega sama dengan 2V F. Terus kita beralih ke sinyal DT atau sinyal diskrit, yang dimana sinyal ini besarannya merupakan bilangan yang bisa dinyatakan dalam indeks, yaitu seperti titik-titik begini. Lalu untuk rumus-rumusnya, untuk rumus mencarinya itu kita bisa memakai rumus omega sama dengan 2Vn. Lalu kita beralih kepada ke Jupyter Notebook, yang dimana saya untuk membuat sinyal CT dan DT ini menggunakan aplikasi Jupyter Notebook, perangkat dari Python dari navigator. Lalu di sini yang perlu kita lakukan adalah untuk mengimport library-nya, yaitu import numpy as np. Jadi ini untuk library. Kemudian kita itu bisa memasukkan nilai untuk amplitudo serta juga timernya. Nah, di sini yang dimana T sama dengan NP linspace ini sebagai pengaturan jarak antara garis ke garisnya nanti. Kemudian untuk fasenya saya memilih 20, itu untuk amplitudo yang bagian sini. Kemudian untuk rumus dalam Python navigator itu kita bisa memakai Y sama dengan dalam kurung A kali NP cosinus dalam kurung 2 kali NP PI kali N kali T plus fase. Nah, ini merupakan sinyal CT. Kemudian untuk plotnya saya memakai TY seperti pada umumnya. Kemudian di sini PLT title. PLT title ini X label, Y label ini sebagai penamaan variabel dari setiap grafiknya nanti, dia itu horizontal, vertikal begitu. Seperti yang di sini sinyal CT, amplitudo. Lalu untuk menampilkannya saya menggunakan perintah PLT show. Kemudian untuk sinyal discrete, di sini kita melakukan hal yang sama, hanya saja kita hanya perlu mengubah angkanya saja dan juga variabelnya tadi. Kalau yang tadi itu adalah n, kalau yang ini untuk inputan nilai variabel untuk grafik nanti, dimana kita juga harus mengatur jarak dari setiap sinyalnya nanti, garis sinyalnya. Kemudian di sini fasenya kita ubah menjadi 0. Dan untuk rumus kita tuh memakai Y sama dengan A kali NP cos 2 kali NP PI kali V kali T kali fase. Nah, ini untuk F ini merupakan atau harus sesuai dengan nilai inputan kedua tadi. Lalu hal yang sama kita lakukan untuk PLT yang tadi itu adalah PLT plot ya. Namun untuk sinyal DT ini kita menggunakan PLT stem. Nah,
untuk titiknya sama D, Y. Lalu untuk penalty title atau variabelnya kita ubah menjadi sinyal CT tadi menjadi sinyal DT. Lalu kemudian untuk X labelnya kita memakai variabel time untuk waktunya. Kemudian untuk Y labelnya itu untuk amplitudo. Kemudian untuk perintah menampilkan sama saja dengan sinyal CT yang tadi, yaitu PLT show. Lalu hasilnya setelah di run begini. Ini untuk sinyalnya ini 20, amplitudonya ini 20 dikarenakan kita membuat inputan itu sama dengan 20, maka dia itu akan titik tertingginya itu ada di angka 20. Kemudian untuk angka nolnya ini adalah sebagai konstanta tadi, yaitu fasenya. Lalu mungkin kita bisa melihat secara detail atau bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa secara umumnya perbedaan antara sinyal CT dan DT itu adalah kalau continuous tadi itu yaitu mulus ya, seperti bergelombang. Dan untuk sinyal DT ini kita bisa melihat bahwa dia itu seperti indeks, seperti titik-titik begini atau tidak beraturan. Kemudian sekian